Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyampaikan presentasi fikih kali ini. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Mujtahida, Ananda Mutia Ramadhani, Nadifa Wardiana, Nur Ashifa Ramadhani, dan Rushda Itsnaya. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas materi yang sangat penting, yaitu hudud dan hikmahnya. Dengan fokus pada perbuatan mencuri, merampok atau menyamun, dan merompak. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana kehidupan masyarakat jika perbuatan mencuri dan merampok dibiarkan tanpa hukuman? Tentu, dunia akan menjadi tempat yang tidak aman. Oleh karena itu, Islam menetapkan hukum hudud sebagai bentuk keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan pengertian hudud, hukum bagi pelaku mencuri dan merampok, serta hikmah di balik ketetapan hukum tersebut. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan pertama, yaitu pengertian hudud dalam Islam. Hudud yaitu hukuman yang ketentuannya telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran dan Sunnah dan dianggap sebagai hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hukuman hudud yaitu untuk melindungi 5 hal pokok dalam syariat Al-Maqasid Al-Khamsah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun ruang lingkup materi. Materi ini akan membahas 2 jenis kejahatan hudud yang terkait dengan harta benda, yaitu pencurian atau sarikoh dan perampokan atau penyamunan atau hirobah. Selanjutnya, kita membahas tentang hudud terkait mencuri. Pertama, pengertian mencuri atau sarikoh. Definisi mencuri yaitu mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam dari tempat penyimpanannya yang aman, tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya. Mencuri dianggap sebagai dosa besar dan pelanggaran serius terhadap hak milik orang lain dalam Islam. 2. Pembuktian dan syarat penerapan hudud. Syarat terkena hudud, yaitu hukuman hudud dapat diterapkan jika beberapa syarat terpenuhi, seperti A. Terdapat bukti yang kuat dan sah, seperti kesaksian 2 orang saksi atau pengakuan dari pelaku. B. Barang yang dicuri adalah milik orang lain, bukan milik pencuri itu sendiri. C. Pencurian dilakukan dalam keadaan normal, bukan karena terpaksa atau sangat kelaparan. 3. Hadnya atau hukuman. Hukuman pokok bagi pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan yang telah memenuhi syarat adalah dipotong tangannya. Ulama menafsirkan potong tangan ini hingga pergelangan tangan. Hukuman ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim, yang artinya, adapun orang laki-laki maupun orang perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surah Al-Maidah ayat 38. 4. Kadarnya atau nisab. Syarat hukuman potong tangan tidak diberlakukan untuk setiap pencurian, melainkan hanya jika harta yang dicuri telah mencapai nilai tertentu yang disebut dengan nisab. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Salah satu pendapat menyebutkan, namun nisab adalah seperempat dinar emas atau setara dengan 3 dirham perak.
Jika nilai barang curian di bawah nisab, hukuman yang diberikan adalah ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim, bukan hudud. 5. Hikmah ditetapkannya hukuman mencuri. Pertama, menjaga harta hukuman yang berat bertujuan untuk melindungi harta benda milik masyarakat dari kejahatan. Yang kedua, efek jera. Hukuman ini menjadi pelajaran yang sangat keras bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi orang lain yang memiliki niat serupa. Dan yang ketiga, menegakkan keadilan, menerapkan keadilan bagi korban yang dirugikan. Selanjutnya, materi tentang hudud terkait merampok, menyamun, dan merompak. Yang pertama, pengertian. Definisi dari merampok, menyamun, dan merompak yaitu kejahatan mengambil harta secara paksa dan terbuka dengan menggunakan kekerasan atau ancaman di tempat yang jauh dari pemukiman, seperti jalan atau lautan. Tindakan ini juga disebut sebagai hirobah. Perbedaannya dengan mencuri yaitu berbeda dengan mencuri yang dilakukan secara diam-diam. Perampokan dilakukan secara terang-terangan dan menimbulkan teror atau ketakutan. 2. Hukumnya dan hadnya. Pertama, para ulama sepakat bahwa merampok, menyamun, atau merompak adalah kejahatan besar yang hukumannya telah ditetapkan dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 33. Yang kedua, hukuman atau had bagi para pelaku hirobah bervariasi tergantung pada kejahatan yang mereka lakukan. Yang ketiga, jika hanya mengambil harta, maka tangan dan kakinya dipotong secara bersilang, tangan kanan dan kaki kiri. Keempat, jika hanya membunuh, maka dihukum mati. Yang kelima, jika membunuh dan mengambil harta, maka dihukum mati dengan disalib. Dan yang keenam, jika hanya meneror dan tidak mengambil harta maupun membunuh, maka diasingkan dari tempat tinggalnya. Selanjutnya, hikmah hukuman merampok, menyamun, dan merompak. Pertama, menjaga keamanan publik. Hukuman ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, khususnya di jalan-jalan umum dan tempat terpencil. Yang kedua, mencegah kekacauan. Hukuman keras untuk hirobah dimaksudkan untuk menumpas tindakan yang merusak ketertiban umum dan membahayakan nyawa manusia. Dan yang ketiga, menghilangkan teror. Memberikan efek jera yang kuat agar tidak ada lagi yang berani menebar ketakutan dan ancaman fisik kepada orang lain. Adapun contoh ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh dzalika lahum khizyun fid dunya